Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat hudud dan ridhonya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita dicatat menjadi amalan thayyibah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta stafnya, yang saya hormati yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukas Adam, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta stafnya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang baiti jannah, rumahku surgaku. Tetapi kalau kita melihat daripada Rasulullah SAW, kerendahan hati Rasulullah SAW sangat tawadu. Tawadu termasuk sifat yang paling menonjol dari para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tawadu. Meskipun beliau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ibnu Amir berkata, aku melihat Nabi SAW melemparkan jumrah dengan naik unta yang sederhana, tidak gagah, tanpa memukul dan mencambuknya, tidak mendorong, menyuruh orang lain mikir. Beliau naik keledai dan membiarkannya berjalan perlahan-lahan atau berjalan di belakangnya, tidak menaikkannya. Beliau suka mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, menjawab sapaan budak, mengenali atau menarik sendal apabila dia copot, menjahit pakaian apabila sobek, dan melakukan pekerjaan rumah bersama keluarga beliau. Pada suatu hari datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gemetar ketakutan karena wibawa beliau. Aku hanyalah anak dari seorang perempuan dari Quraisy yang makanannya hanya sepotong roti. Itulah karakter Rasulullah SAW yang kesehariannya. Istilahnya sekarang akhlak Rasulullah SAW itu udah Al-Quran. Rumah sebagai maskan, tempat kita untuk tenang, untuk tentram, bahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'an yang di surat An-Nahl ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Jangankan manusia, lebah juga punya tempat tinggal, rumah. Ya. Yang paling rapuh adalah rumah lebah. Laba-laba juga punya rumah. Semut yang paling kecil punya
manusia yang berakal. Bener mah? Alhamdulillah. Tahun sabar orang teh cicing di GBA. Ayam tahun 41 nya. Anu dalam aya anu ya. Macam-macam ya alhamdulillah. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada 15 tahun. Alhamdulillah sebenarnya. Betah tadi majong sampai. Betah teh Pak. Alhamdulillah. Betul ada tadi sebenarnya. Dengan sakit itu orang. Alhamdulillah kita iman bersyukur kepada Allah. Tuh soal itu subhanallah luar biasa. Masdar sebutan lain yang diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut rumah adalah masdar. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 18 Adkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam rumahmu salam-salammu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam akan melewati yang akan perjalanan yang dimana perjalanan tersebut akan dilewati oleh semut, disuruh diabadikan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam rumah-rumah sarang-sarangmu, la yahdimannakum Sulaimanu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman. Nabi yang paling pintar di antara nabi adalah Nabi Sulaiman. Kenapa dikatakan pintar? Karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara makhluk-makhluk yang ada di dunia. Jangankan dengan manusia, dengan binatang yang besar maupun binatang yang kecil bisa berbicara. Dengan gajah bisa berbicara. Dengan yang paling kecil nyamuk, yang paling kecil semut juga berbicara. Buktinya jarak jauh antara Nabi Sulaiman dan semut sudah mengatakan Raja Semut kepada anak buahnya, kamu masuk besar sana. Nanti akan lewat Nabi Sulaiman menginjak kamu. Diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Luar biasa. Jangankan dengan makhluk yang nyata, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk yang gaib. Dengan jin. Ketika bekerja diawasi oleh Nabi Sulaiman. Jin sahaja dia bisa berbicara dengan jin. Subhanallah dengan gaibnya itu kudrat dan kudrat Allah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa junuduhu dan tentaranya. Wa hum la yashurun, sedangkan mereka tidak menyadari. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 72, masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwana minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Masakina thayyibatan, rumah-rumah yang thayyib, rumah-rumah yang baik, fi jannati adnin, di surga Adnan, wa ridwana minallahi akbar, dan kehidupan Allah adalah lebih besar. Dzalika huwal fawzul adzim, itu adalah keberuntungan yang besar. Kata maskar berasal dari kata sakana yang berarti tenang, tentram, bahagia. Jadi kalau kita duduk di rumah teh harus tenang. Dia mau datang ke rumah cari kawan ke istri. Masuk itu? Kamu baheula itu sana pada hari Sabtu. Ayeuna mesti hijrah ke rumah. Baheula di rumah baheula. Baheulanya masuk ke rumah harus tenang gitu. Di samping tenang itu harus tenang. Dan bahagia. Masuk bahagia. Alhamdulillah. Kita carikan istri.
semata-mata istrinya rekan ka urang lamun teu salah. Teu pun daya angin bener rekan ka urang. Juga naon da kitu teh pasti aya salah urang. Bisa saja karena urang terlalu sering main terus, main terus, jarang sakit kadang ka urang. Jadi we rekan di sini ka urang. Oleh karena itu, rumah dalam pandangan Al-Quran bukan hanya berfungsi sebagai tempat bermalam, tempat beristirahat, atau tempat berlindung, tetapi lebih jauh, rumah berfungsi sebagai tempat mencari ketenangan. Betul tidak, Bang? Jadi Al-Quran mengatakan bahwa rumah itu tempat untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Di dalam rumah atau maskan inilah manusia membangun keluarga sakinah, yaitu ketenangan batin dalam bentuk jasmani maupun rohani yang dirasakan oleh suami istri. Tatanan keluarga yang membawa kebahagiaan dan ketenangan. Fungsi rumah sebagai maskan yaitu jadikanlah rumah itu sebagai al-musolah, tempat beribadah. Jadikanlah rumah itu sebagai al-madrasah, sekolah keluarga, sebagai al-junnah, benteng penjagaan iman, keluarga, dan benteng dari penyakit sosial. Jadikanlah rumah sebagai al-maskanah, sebagai pelipur hara dengan pelepas rindu, duka untuk ketenangan, sebagai al-maulud, tempat memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah rumah sebagai al-markaz, mempersiapkan generasi dakwah yang tangguh. Ada orang tanya sekolah sakit-sakit. Nah, generasi orang teh saha nu mikir urang teh di Masjid Muhajirin ieu teh. Dan katingali kieu teh. Ya, bukan urang teh di ayeuna generasi-generasi yang tangguh. Ahli dakwah gitu kan, subhanallah. Jadikanlah rumah al-mahyaus sebagai tempat untuk penghidupan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, seperti cara makan, minum, masuk WC, ada hubungan suami istri dan sebagainya. Jadikanlah rumah itu sebagai al-marham, orang silaturahmi dengan tetangga atau teman. Baiklah Pak, tadi dikatakan rumah itu sebagai al-musolah, tempat beribadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattahidu waha kuburan. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat kalian sholat, janganlah jadikan ia sebagai kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Jadikanlah rumah itu sebagai tempat sholat, janganlah sebagai tempat kuburan. Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihum. Sebaik-baik masjid dari para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Rumah itu tempat sholatnya bunda. Ya, rumah itu tempat sholatnya bunda atau istri. Rumah itu tempat membaca Al-Quran. Kosong orang baca Al-Quran di rumah. Alhamdulillah, benar Rasul. Alhamdulillah. Kalau di masjid rumah dibaca. Lebih sih Allah naroskeun ke kamar. Nah, dikasih rumah yang bagus teh sok baca Al-Quran. Nah, pertanyaan jawaban. Baca Al-Quran di rumah. Tas habis dia baca lagi Al-Quran. Kan gitu ya. Di rumah sepi, di kuburan sholat. Di rumah sepi, ya gitu ya, tidak mau sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala alaikum bi sholati fi buyutikum
baik khairu sholatil mar'i bi bainihi illa sholatal maktubah. Dari Jaiz bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat maktubah, sholat fardu. Keutamaan ini bersifat umum untuk semua sholat sunnah, baik sunnah sholat rawatib maupun lainnya, kecuali sholat sunnah syiar Islam seperti sholat gerhana, sholat tarawih. Maka sholat-sholat ini disyariatkan untuk dikerjakan di masjid secara berjamaah. Ibadah-ibadah sunnah disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas untuk. Karenanya semakin sholat itu tersembunyi dalam pelaksanaannya, berarti dia jauh dari perbuatan ria. Makanya Rasulullah SAW sering sholat sunat itu di rumahnya, sholat tahajud di rumahnya. Sholat tahajud benar. Alhamdulillah ketinggalin ulah sholat tahajud, ketinggalin ahli baca Al-Quran namanya dari nama diri sapi. Kenapa ada beda dengan dahulu ya usia masalah perbuatan nggak bisa akhirnya harus banyak setelah Al-Quran, baca Al-Quran, berbuat baik. Sedangkan ibadah-ibadah yang wajib disyariatkan untuk meninggikan Islam dan menampakkan syiar-syiarnya, maka selayaknya dilaksanakan terang-terangan di hadapan manusia. Rumah sebagai musola, kebaikannya menghidupkan sunnah Rasulullah, kemudahan untuk meraih keikhlasan lebih sempurna dan pahala yang lebih besar. Rumah selalu hidup dan bercahaya serta menjadi motivasi bagi para penghuninya untuk giat melakukan ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, masalul baitil ladzi yudkarullahu bihi wal baitil ladzi la yudkarullahu bihi kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah. Bacakan di rumah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sok baca gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sok baca. Atau membaca tahlil, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok baca tahlil di rumah. Kita baca la ilaha illallah. So kenapa kita diharuskan membaca tahlil la ilaha illallah? Karena nanti sakaratul maut itu orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijamin dia masuk surga. Ayo masuk surga. Ini nggak jawab lagi gitu kan? Tidak ada yang banyak. Ayo masuk surga. Ini kan subhanallah alhamdulillah. Benar. Jika lu canda subhanallah, dicita-citakan oleh umat Islam apa? Hanya kesenangan dunia saja? Tidak, tetapi kita yang lebih jauh, yaitu kesenangan dunia dan akhirat. Kita mohon kepada Allah untuk masuk surga. Pilihlah satu surga aman. Subhanallah, luar biasa Pak. Dah urang mah hidup di dunia masih kadang.
Paling usia sekarang banyak yang meninggalnya. Subhanallah. Kadang-kadang si aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal. Nah, bakal orang teh naon ya? Persiapan diri orangnya. Sekarang mah mari kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepada Allah. Nah, di rumah dikosongkan tidak berzikir kepada Allah dimasukkan oleh setan. Manfaat besar menjadikan al-mushola mengusir dan menjauhkan setan dari rumah yang dia merupakan musuh utama yang selalu mengajak manusia berbuat buruk, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya sudah Al-Baqarah. Oh, saya membacakan surah Al-Baqarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau orang teu maca ke urang teh kewe di rumah naon. Yatim nawainya HP kan seperti saya tiap hari setel aja. Ya, masa dibaca, masa didengarkeun. Bisi didengarkeun ya teh. Subhanallah. Ya, hanya menyampaikan balighu anjing walau ilahnya. Sampaikanlah beberapa ayat. Karena kan ditanya. Awal kowe baca nama bro, osok mengajar ngaji Quran, memandang ke batu, osok tapi sendiri melakukan cara. Tadi tanya kok Allah teh, dipertanggung jawab tuh. Bukan sombong gitu ya. Ayo mos, naudenya, ya tentang ayo khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin akan terwujud kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah yang dipenuhi dengan setan? Sampai ayeuna jalma anu tara baca Al-Qur'an, jalma anu tara dikir ke Allah di rumahnya, pasea di rumahna teh. Masa gitu? Da tara dibaca Al-Qur'an di rumahna. Aya Al-Qur'an cipet we di lorong tara dibuka-buka acan. Subhanallah. Jadi hiasan ya, subhanallah. Ayat itu ya Allah ya Rabbi, janganlah seperti ini. Innama ya'murukum bisu'i wal fasadi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 169. Yang kedua, rumah sebagai al-madrasah, sekolah keluarga. Rumah berfungsi sebagai sarana belajar keluarga. Sok belajar di rumah itu ke anak kita, ke cucu kita, ke istri kita. Oh, sok pernah ke istri kita ngajar ke Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil alamin. Namun di babatan usaha kita setan ngewang kok asal sentakan cenah meniku guru nawe subhanallah. Lamun urang ajar dekat istri nya Pak subhanallah. Biasana sok arang kekuatilah gitu kan subhanallah. Pembalik lisan ya. Ari guru nama bila kan seliwe gitu subhanallah. Perlu kita sebagai suami mengajarkan kepada istri. Abi belajar menjadi ayah yang soleh, Umi belajar menjadi istri yang solihah, anak-anak belajar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Tidak ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tanpa melalui proses yang cukup panjang. Jadi terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bukan ayeuna nikah isukan jadi tidak ya, artinya memerlukan proses yang panjang. Urang dipaheula dengan baru kawin mulai sehari 2 hari mah naon ade dia sebulan 2 bulan 3 bulan 1 tahun ada aya lambung yang naon dan diusuk oke naon istri kita ya ade bisa coba atau bisa dulu bisa kita ganti bahasa kalau ada
Jangan dari sebagai umat Islam jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Apalagi sekarang sudah tahu tentang apa yang dikatakan dengan rumah tangga yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Belajar ketika Umi dan Abi hanya berdua, ketika Bunda dan Banda hanya berdua. Rumah tangga ditata, dikelola dengan segala keindahan, ditata dengan segala keprihatinan, ditata dengan segala cerita yang tak akan pernah terlupakan. Madrasah Umi Abi sebelum mendapat omongan pertama, madrasah dua insan yang berbeda, menjalin cinta kasih, menjalin komunikasi, menjalin konflik dan menengahinya. Ayah bunda saling mencoba memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan, saling mengisi segala kekosongan. Tak orang pesantren, namun ayeuna komunikasi orang tidak lancar, bayang gawe menerima. Kadang-kala suami istri itu suami lancar bicaranya, kadang-kadang istri itu yang pendiam. Karena sebaliknya istri yang lancar, suami yang pendiam. Ayat begitu. Karena sababnya karena mesti takdirkan sajodoh di Allah berpasang-pasangan. Tidak mungkin ada orang yang banyak bicara dinikahkan dengan jodohnya dengan banyak bicara. Wah, alhamdulillah bisa ramai. Ini sengaja Allah deh. Orang yang suka banyak ngobrol mendapat jodohnya kayak orang yang tahu. Ya, gitu. Takdir nggak saja jodoh. Ya, ayah hujan, ayah kemarau, ayah malam, ayah siang, eta. Terus takdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghuni rumah mulai bertambah, anak ke-1 beulahna, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya, madrasah Umi Abi tidak pernah berhenti mulai memahami karakter setiap anak yang berbeda. Pola asuh Islami terapkan dalam keluarga, saling belajar memahami, saling belajar mengingatkan, menjalin komunikasi Islami. Tidak ada panggilan yang buruk, tidak ada upah yang menyakitkan, tidak ada hukuman yang memenjarakan, akan tetapi mendorong empati, mendorong pemahaman akan kebersamaan. Suksesnya mengatakan anak-anak kita menangkapi setahap demi setahap tangga kehidupan, mengantarkan ke jenjang khususnya dunia dan akhirat. Itulah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum wa billahi taufiq wal hidayah.